Ini kita sermon nih tanggal 12 ya. 12 Desember. Nggak terasa. Jodoh. Nggak terasa kita udah melewati tahun 2024. Baru login ke 2025, udah mau logout 2025. Udah kangen ya tahun yang lalu. Tahun 2024 dengan dramanya yang begitu hebat. Ada begitu banyak drama di 2024. Dan ya untuk retreat center sebenarnya 2024 ini agak sulit ya karena apalagi terakhir ada bencana longsor di Sembahe. Dan sampai hari ini tamu begitu sedikit yang menurun, begitu sedikit yang datang karena orang masih khawatir ya, apalagi curah hujan masih terus terjadi. Baik, kita mulai ya. Ada bahasa Koreanya itu. Bencana yo. Jadi kalau kita perhatikan khotbah kita tanggal 12 Januari ini agak menarik ini karena dua bahan ini baik Ogen dan khotbah ini sering kita dengar tapi banyak rahasia yang nanti agak menarik kalau kita kupas, kalau kita angkat. Kayaknya kita mulai dari Ogen aja dulu ya. Dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Kayaknya teman-teman juga sudah baca ini ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 5. Ini cerita tentang orang Israel orang Yehuda sebenarnya di pembuangan. Karena sekarang ini orang menganggap kalau Israel semuanya Israel kan. Padahal di Alkitab itu kalau Israel itu selalu Israel Utara. Kalau disebut Israel itu pasti yang bagian utara dan Yehuda itu bagian selatan. Jadi Israel itu kan pecah dua. Ada Israel Utara, Israel Selatan. Kalau dulu atau dalam Alkitab asal Israel itu pasti yang utara, asal Yehuda itu pasti yang selatan. Tapi sekarang karena negara Israel sudah menyebut dirinya Israel, sehingga kita menyebut mereka semuanya Israel gitu. Padahal berbeda. Jadi kalau dari Ogen kita, Yesaya ini menceritakan tentang orang Yehuda yang sedang dibuang di Babylon. Tentu mereka dalam ketakutan. Nah, karena itulah kita bisa membaca Yesaya 43 1 sampai 5 ini semacam penghiburan atau apa istilahnya ya, memberi ketetapan hati lah kepada orang Israel. Makanya kita bisa mulai di kalau kita baca di ayat 1, "Oh Israel, baginda ninda Tuhan sinepakam." Jangan sampai terlewat ini kata sinepakam atau yang menciptakan engkau. Jadi kata sinepakam ini mengandung makna kalau ada klaim dari Allah bahwa akulah yang menciptakan engkau, karena aku yang menciptakan engkau, agak aneh kalau engkau menolak aku, begitu kira-kira. Karena kan kita tahu kan orang Israel itu dibuang itu pasti karena kesalahannya, selalu begitu kan dalam teologi perjanjian lama kan selalu begitu. Selalu mereka dibuang karena ada kesalahan dan dosanya, selalu begitu. Begitu mereka bertobat, mereka pulang, mereka kembali lagi ke negerinya. Tapi begitu berdosa lagi, dibuang lagi atau diizinkan Allah lagi negeri lain menyerang mereka. Jadi kalau ada kalimat akulah yang menciptakan engkau, sebenarnya semacam klaim kalau agak aneh kalau engkau melawan aku yang membuat engkau, begitu. Sama seperti bahkan orang tua saja kan, orang tua kan bukan kita yang membuat anak kan sebenarnya, itu kan dititipkan oleh Tuhan. Anak yang dititipkan ke kita pun kalau melawan kita sakit hati juga. Bagaimana kalau kita yang membentuk dia dari nol, ya kan? Kita yang menciptakan dia,
Lalu setelah dia cukup merasa kuat, dia melawan. Nah, ini pesan penting dari ayat 1 ini, Tuhan si nepakam. Nah, kemudian yang penting juga yang kedua, kayaknya ini enak kalau dia diangkat di khotbah. Karena setelah Israel bagena nina Tuhan si nepakam, kemudian ada kalimat berikutnya, ulah kam biar. Nah, ini yang penting, ulah kam biar, jangan takut. Apalagi kita masuk ke tahun 2025, agak banyak hal yang membuat kita takut kan. Misalnya secara ekonomi, ya kan. Baru saja kita bicara soal bencana. Secara ekonomi, kalau di wilayah kita ini pasca longsor Sembahe, bahkan sampai beras tagi itu pasti terasa. Kayaknya inilah tahun baru pertama yang tidak macet kan gitu. Iya, macetnya daerah sana. Macetnya justru ke Danau Toba kan. Macetnya Danau Toba karena orang-orang Medan yang dulunya memilih berlibur ke dataran tinggi ini, Karo, malah beralih ke Danau Toba semua, sehingga jalanan kita kosong. Semua terganggu secara ekonomi ini, walaupun beras tagi agak jauh, tapi ya penginapan Kena imbas semua ya. Ya, yang pajak buah, yang jual-jual oleh-oleh, semua berdampak. Jadi nggak usah takut, kata khotbah ini ya cocok juga lah untuk kita singgung dengan mendalam di khotbah kita. Jadi karena memang kalau kita lihat bahan ini, ya wajar mereka takut kan, namanya orang Yehuda dibuang di Babylon, mereka takut, namanya diangkut kan, diangkat ke negara orang, mereka takut. Tapi Tuhan memberi ketetapan hati, menenangkan mereka, jangan takut. Kan di awal tadi Tuhan bilang, aku yang menciptakan engkau, nggak mungkin aku nggak melindungimu, kira-kira begitu kan. Itu yang pesan penting di sini. Jadi yang menarik lagi, yang kemudian kita bisa lihat, yang kedua, setelah ulah kembiar, setelah jangan takut, ada kalimat dari Tuhan, ulah kembir sebab laba cilang ku kelidikam. Nah, ini menarik. Mengapa menarik? Karena ada sedikit perbedaan terjemahan. Kalau kita lihat bahasa Indonesianya, bahasa Indonesia dikatakan sebab aku telah menebus engkau. Aku telah menebus engkau. Ini yang dipakai dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Karo, laba cilangku kelidikam, itu agak berbeda kan. Kalau kita menyayangi, ku kelidi, ya seperti melindungi begitu. Tapi kalau menebus, nah kalau kita lihat bahasa aslinya, dia lebih dekat ke kata menebus, lebih dekat ke situ. Aku yang telah menebus engkau. Jadi kalau dalam konsep orang Yahudi, istilah menebus ini buat mereka tuh mudah dimengerti, karena di tradisi mereka kan ada perbudakan kan. Jadi kalau ada perbudakan, seorang yang menjadi budak, dia kapanpun tidak dapat menyelamatkan dirinya. Orang yang diperbudak itu hanya dapat diselamatkan oleh orang yang menebus. Kalau tidak ada yang menebus, selama-lamanya dia menjadi budak. Dia dan keturunannya semua menjadi budak. Tapi kalau ada yang menebus, artinya membayar sejumlah uang, dia dibebaskan. Begitu juga orang yang berhutang kan. Orang berhutang juga bisa kemudian menjadi budak. Tapi kalau ada yang melunasi hutangnya, dia menjadi terbebas. Nah, karena itu kalau kita bicara konsep Tuhan adalah penebus, sebenarnya lebih dapat dipahami itu sama dengan Tuhan adalah penyelamat. Jadi kalau Tuhan adalah penebus, sama dengan Tuhan adalah penyelamat. Jadi ini juga penting buat kita ya dalam khotbah, karena banyak
belakangan ini kan orang banyak ini kan lebih khawatir sekarang orang yang punya piutang dibanding orang yang berhutang. Di mana-mana sekarang ini orang yang berhutang itu lebih gagah. Dia yang berhutang dia lebih gagah karena dia nggak bayar. Padahal waktu dia perlu uang itu ada penolong, ada temannya yang menolong dia. Ada orang berhutang, kalau dia nggak punya pinjaman, dia bahaya. Lalu ada teman memberi pinjaman. Itu kan penebus. Supaya dia bisa melanjutkan Supaya dia hidupnya, bisa melanjutkan hidupnya. Dia bisa tidur lebih tenang. Tapi giliran sekarang waktunya dia mengembalikan pinjaman itu, dia gagah kan? Dia nggak mau. Dia pula marah. Dia marah dan sebaliknya yang memberi pinjaman lah yang mengemis. Jadi itu kejahatan paling berat ketika kita tidak mengembalikan pinjaman kita. Itu kejahatan paling berat. Karena ada orang yang bersedia menebus kita, ya kan? Tapi kita tidak menghargainya. Jadi kita lebih cocok ya dengan terjemahan bahasa Indonesia ini ya. Kayaknya ini lebih banyak pesan yang akan kita sampaikan kalau kita pakai kata sebab aku telah menebus engkau dibanding dengan laban silangku klinikam. Kayaknya lebih banyak yang bisa kita sampaikan dengan terjemahan bahasa Indonesia. Dengan kata lain, kalau sudah diselamatkan ya tahu bersyukurlah. Ya, kita harus menghargai yang menebus kita, gitu. Jadi kita jangan lupa bahwa kita pernah dibuang, pernah sulit, dan sekarang sudah diselamatkan. Jadi sebenarnya ini pesan yang penting. Dan juga pada sisi lain, kita mengajak juga teman-teman yang menyiapkan khotbah untuk sebaiknya membanding-bandingkan terjemahan. Artinya kan kalau kita mau khotbah kita mendekati pesan aslinya, sebaiknya bandingkanlah dengan berbagai terjemahan. Kalau ada yang mengerti bahasa yang lain lebih bagus juga ya kan. Kalau mereka bisa memahami bahasa Simalungun, umpamanya buka Alkitab bahasa Simalungun, bandingkan. Atau kalau mengerti bahasa Inggris, buka Alkitab bahasa Inggris. Itu banyak sekali hal yang bisa kita peroleh. Kemudian agak menarik juga ini karena selanjutnya dalam bahasa Karo ini kan setelah Tuhan berkata ulakam biar sebab laban silangku klinikam, dia melanjutkan dengan kudilo kam alu gelardo. Kudilo kam alu gelardo. Bahasa Indonesia dan bahasa Karo sama. Bahasa Indonesia dan bahasa Karo sama. Bahasa Karo kan menulis ku gelari kamalu gelardo kan. Di dalam bahasa Indonesia juga sama. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Tapi kalau dalam bahasa asli nggak begitu. Dalam bahasa asli dia berkata aku yang menamai engkau. Atau dalam bahasa Karo lebih tepat, aku si erbahan gelardo. Jadi kan agak berbeda kan. Kalau dalam bahasa Indonesia, aku memanggil engkau dengan namamu. Kalau kita lihat bahasa Karo, kudilokam alu gelardo. Tapi kalau kita buka terjemahan aslinya, dia berkata, aku yang menamai engkau, aku yang membuat namamu. Ini juga penting karena biasanya yang membuat nama selalu pemilik atau orang yang dihargai diminta untuk membuatkan nama kan begitu. Kalau kita punya anak laki-laki dalam tradisi orang Karo kan kita minta tolong ke mamana kan gitu. Kali bubu kita mamana kita minta ban sitik gelar beberendu. Itu karena ada pemahaman dalam orang Karo, pemilik anak laki-laki itu mamanya, lalu pemilik anak perempuan itu bibinya, kan gitu. Makanya kita minta kalau anak kita perempuan ban sitik gelar permen kene kan gitu kan.
Jadi selalu yang membuat nama itu pemilik, selalu. Jadi kalau kita ikuti terjemahan asli ini menarik untuk dijadikan khotbah. Karena Tuhanlah yang membuat nama Israel. Mengatakan bahwa dia punya stempel, dia punya klaim, dialah pemilik Israel itu. Nah, misalnya kalau kita punya anjing kan, kita yang menamai anjing kita kan nggak mungkin nama anjing orang kita buat nama aja kan, nggak mungkin. Ya kan, ada anjing orang, aku banding gelar biang deh, aneh. Biasanya kita yang menamai. Orang Karo suka menamai ladangnya juga kan. Kalau kita ke Cingkes itu ada Tabak Lobirawan katanya di Cingkes. Itu terkenal Tabak Lobirawan. Oh itu ladangnya mereka. Kalau kita lewat ini jalan, kalau motong dari apa ini dari Tahura ini ke Tiga Panah itu ada, aku pernah lewat itu Juma Buluh atau apa itu di atas ini. Dia banyak bambu, tulisnya Juma Buluh gitu kan. Jadi biasanya pemilik lah yang menamai hak miliknya. Jadi kalau pacaran pun begitu, orang pacaran. Nama panggilan sayangnya apa? Dibuatnya khusus ya. Kamu dulu manggil aku apa? Hani. Jadi selalu begitu, selalu ada nama khusus yang mengatakan bahwa dialah pemiliknya. Jadi ini penting kalau kita angkat sesuai terjemahan aslinya. Kalau aku memanggil engkau dengan namamu, biasa aja sebenarnya ya, nggak istimewa, tapi aku yang membuat namamu lah. Dia sudah punya nama, dia sudah punya nama sebelumnya kan. Kalau aku memanggil engkau dengan namamu, walaupun kalau kita baca berikutnya dalam bahasa Indonesia memang ada keterangan selanjutnya. Kalau dalam bahasa Indonesia kan disebutnya begini, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Nah, itu dilanjutkan, diterangkannya. Jadi dia mau bilang bahwa dia pemiliknya, tapi alangkah lebih tepatnya kalau kita mengikuti terjemahan aslinya bahwa akulah yang memberi namamu, berarti aku yang punya klaim atas dirimu, kira-kira gitu. Jadi ini menarik ini bahan ogen kita ini. Kalau kita mengetahui bahwa kita adalah milik Tuhan, masa iya Tuhan membiarkan orang lain mencuri miliknya? Biasanya orang kan mempertahankan miliknya sebisa dia kan gitu. Ibarat kita kan, hak milik kita diambil orang, kita pasti memperjuangkan kan, karena itu milik kita. Kita pasti keberatan paling tidak kalau ada orang yang mengganggu milik kita. Nah, sekarang kalau kita adalah milik Allah, masa iya Allah membiarkan kita dikuasai bangsa lain? Nah, kira-kira itulah yang mau disampaikan di Yesaya 43. Jadi ini ogen kita ini betul-betul bercerita tentang keselamatan atau kepastian keselamatan dari Tuhan. Nah, walaupun ini ceritanya tentang orang Israel orang Yehuda yang dalam pembuangan, tapi ini pasti sangat cocok untuk kita. Nah, disampaikan juga ke jemaat kita yang juga mengalami ketidakpastian menghadapi tahun yang baru ini. Nah, apalagi selanjutnya diterangkan kan pada ayat 2, ini lebih menarik lagi. Kita masih ayat 1 sudah sangat panjang ini. Tapi ayat 2 ini dilanjutkannya lagi. Adi ike paridu lau simbages aku raskam. Ini kan semakin menenangkan kan. Kemudian lakam gedap ibas kesusahan sima sangat. Kalau tadi yang pertama ini diceritakannya lau simbages, kemudian yang kedua diceritakannya adi ibentas itu api sigurlah. Labes sengkam lakam talu ibas percobaan simberat. Jadi ini bahasa puitis. Jadi kalau sudah diceritakan laut, air, lalu diceritakan juga api sigurlah, air dan api itu kan simbol bahwa sehebat apapun penderitaan apa saja, aku menjagamu begitu. Baik di air ataupun di api, kira-kira begitu kan. Jadi dia mau bilang kalau kan ada juga
pergumulan kita ini kan membakar kita kan seperti api kan, bikin hati kita panas umpamanya. Seperti cerita kita tadi kan, ada orang yang dulunya datang pinjam dengan wajah memelas, tapi sekarang menjadi gagah perkasa, ya kan? Kita menjadi marah kan gitu kan. Sekarang nggak mau bayar utangnya, kita menjadi marah. Ada juga masalah itu seperti laut. Dia nggak panas, tapi menenggelamkan. Dia memang nggak panas, dia dingin justru. Dingin ini juga masalah kan. Misalnya, kita ada konflik dengan keluarga kita. Kita kan dalam keadaan dingin kan, nggak bisa bicara. Kesepian, ya kan? Tahun baru begini, kita nggak berkumpul seperti keluarga yang lain. Itu kan merasa dingin, bukan merasa panas, merasa dingin. Jadi walaupun masalah itu dingin, mematikan juga. Walaupun masalah itu panas, mematikan juga. Jadi kedua unsur ini diambil oleh Yesaya 43 sebagai simbol dalam masalah apapun engkau, aku menolongmu. Begitu kira-kira. Jadi ini menarik ini khotbahnya. Padahal kita masih di Ogen ini kan, kita belum ke khotbah. Itu saja sudah luar biasa. Sudah menarik ya. Sudah menarik. Walaupun masih banyak ya, masih banyak sebenarnya. Karena kita masih bicara ayat 1 dan 2. Padahal kita sampai ke ayat ke berapa? Kelima, Bang? 5. Jadi masih banyak yang bisa kita kupas di sini. Kayaknya sebagian besar sudah kita bahas kan dalam bagian ini. Tapi ada satu lagi yang nggak boleh tertinggal. Misalnya pada ayat 3 kalimat sebab aku kap Tuhan di Batadu. Aku kap Tuhan di Batadu ini kan mengenang kalau kita ingat bagaimana Israel itu dituntun Tuhan keluar dari Mesir. Kata ini selalu keluar, aku kap Tuhan di Batadu, di Keluaran 20 kan. Itu juga mau bilang kalau akulah Tuhanmu, jangan takut. Ada nggak yang lebih hebat dari aku? Masa kamu takut? Kira-kira begitu kan. Aku sanggup membawaku keluar dari Mesir. Dan itu diangkat lagi di Yesaya 43 pada masa pembuangan, supaya mereka orang Yehuda juga yakin kalau orang Mesir Tuhan sanggup keluarkan, kalau orang Israel Tuhan sanggup keluarkan dari Mesir, Tuhan juga sanggup mengeluarkan mereka dari Babylon. Kira-kira begitu ini maksudnya. Nah, bagaimana kalau kita lanjut ke Markus, ke bahan khotbah? Kalau di bahan khotbah Markus 9 ayat 2 sampai 12. Ini juga menarik. Ini menarik. Karena ini sering dikhotbahkan, tapi banyak sebenarnya pesan-pesan yang bisa tersembunyi, bisa kita angkat. Ini kan kisah tentang Yesus yang mengajak 3 orang muridnya untuk naik ke sebuah gunung. Walaupun gunungnya ini masih menjadi perdebatan, gunung yang mana. Karena kalau di Israel, kalau ada orang yang ziarah ke sana, mereka akan bertemu dengan gunung yang dikasih istilah Mount of Transfiguration. Jadi gunung tempat di mana Tuhan berubah wujud, berubah rupa. Jadi Tuhan mengajak 3 orang kan, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Nah, pada saat mereka di atas gunung, ketiganya tertidur. Nah, itu khas murid-murid kan, dia selalu tertidur. Waktu di Taman Eden juga tertidur juga kan? Getsemani. Bukan Eden, Getsemani, tertidur juga. Nah, waktu mereka itu Astuti. Maksudnya? Asal tunduk tidur. Astuti. Jadi mereka ya begitulah khas murid-murid. Waktu mereka bertiga terbangun, mereka menyaksikan sesuatu yang disebut transfigurasi tadi kan. Ketika Yesus berubah wujud. Kalau Markus mengatakan, Markus ini selalu mencoba untuk membahasakan supaya pembacanya mengerti.
Jadi Markus itu menggambarkan kalau perubahan wujud Yesus itu pakaiannya berubah menjadi bercahaya kan. Kalau dalam bahasa Karo, bajunya sabar jadi mentar rendilap-ndilap. ICP lah ngasup nuci wis sebagai mentar. Nah itu yang Markus katakan. Dia menggambarkan dengan sederhana supaya orang mengerti. Tapi kalau kita lihat versi yang lain di Matius 17 ayat 2, Matius itu menggambarkan ersinalsal desken matahari. Jadi dia hanya terang begitu kan. Jadi keduanya tidak ada yang salah. Dia mau mencoba menggambarkan apa yang dia lihat kan gitu. Jadi ada perubahan, terjadilah wajah Yesus itu berubah menjadi tubuh Yesus berubah menjadi sangat putih seperti raja yang mulia. Nah, yang menarik di sini muncullah pada ayat 4 Elia dan Musa. Nah, ini jadi pertanyaan. Kenapa Elia yang muncul dan Musa? Kenapa bukan Abraham? Itu misalnya kan. Kenapa bukan Abraham juga kan bapak orang percaya? Kenapa bukan dia yang muncul? Atau kenapa bukan nabi-nabi yang lain? Kenapa bukan Daud? Kenapa bukan Daud? Lihat dan yang berikutnya pertanyaan di sekolah teologi ini. Bagaimana cara ketiga murid itu mengenali bahwa itu Elia dan itu Musa? Apa mereka pernah bertemu? Jelas tidak, ya kan? Jelas tidak, karena Elia hidup 1400 tahun sebelum murid-murid. Jadi nggak mungkin dia kenal. Apalagi tidak ada dokumen foto kan seperti handphone belum ada. Atau ya lukisan juga kayaknya belum ada dilukis wajah Elia dan Musa. Kalau Elia 1400 tahun sebelum murid-murid, kalau Musa 1400 tahun sebelum murid-murid, Elia 900 tahun sebelum murid-murid. Jadi nggak ada yang mengenal. Dari mana mereka tahu? Nah, ini juga jadi pertanyaan. Nah, kita bisa jawab satu persatu kan. Pertanyaan pertama dulu, mengapa yang muncul itu Elia dan Musa? Rupanya penafsir ada yang menawarkan. Ini menarik juga karena ya namanya tafsiran kan. Tafsiran itu banyak tafsiran. Jadi boleh kita percaya yakini yang satu, boleh kurang meyakini yang lain. Tapi ada satu yang agak menarik ini oleh penafsir. Dia berkata Elia itu mewakili orang yang naik ke surga dalam keadaan hidup. Itu Elia. Karena orang percaya kan akan ke surga, tapi dua jalur. Ada yang melalui kematian, nah ada yang masih hidup sudah berangkat. Kita tentu berharap seperti Elia ini. Elia masih hidup, berangkat oleh dalam Alkitab digambarkan seperti pasukan berkuda kan, membawa dia terbang ke atas. Tapi Musa harus meninggal dulu. Musa meninggal kan setelah dia melihat tanah perjanjian itu, dia meninggal. Jadi mereka mewakili kedua kelompok itu. Jadi ada kelompok yang meninggal dulu baru ke surga, ada kelompok yang masih hidup sudah ke surga. Mereka mewakilinya, sehingga itulah yang membuat Elia dan Musa yang dipilih. Kemudian ada juga pemahaman sebenarnya di orang Yahudi kalau Elia lah nanti yang akan menyambut mereka, gitu. Ada pemahaman seperti itu. Jadi itulah dasarnya. Yang kedua, bagaimana cara murid mengenali? Ini ada juga penafsir yang, karena kan banyak tafsiran ini, kita mencoba memilih salah satu. Ada penafsir yang berkata nanti kalau kita sudah berubah wujud, nanti kalau kita sudah meninggal semuanya, lalu kita mengenakan tubuh surgawi, kita akan saling mengenal. Jadi kita akan bertemu juga dengan tokoh-tokoh Alkitab, begitu kira-kira ya. Itu menurut satu tafsiran. Jadi kalau kita meninggal nanti kita bertemu dengan mereka. Walaupun dalam Alkitab kita membahas nabi-nabi tapi tidak pernah tahu wajahnya kan. Tapi nanti kita tahu. Nah, itulah salah satu tafsiran atau usaha penafsir untuk memberi jawaban atas pertanyaan ini. Nah, jadi yang menarik ini
Justru si Petrus ini memang selalu menarik. Aku selalu suka dengan Petrus ini karena Petrus ini gambaran orang yang sangat spontan. Petrus ini polos tapi berani. Ya, kalau kita lihat ya, hanya Petrus lah yang berani berjalan di atas air. Nah, sementara teman-temannya tidak. Waktu teman-temannya ketakutan, Yesus berjalan di atas air, Petrus coba gitu. Walaupun setelah dingin tenggelam juga dia kan. Petrus ini juga lah orang yang spontan waktu Yesus mau ditangkap. Dia lindungi, dia langsung ambil pedang, menebas telinganya Malkus. Yang lain kemana? Tidak ada. Dia berani. Walaupun dia berani, dia spontan, dia pengecut juga. Waktu Yesus hampir disalib ya, orang ditanya, dia ketakutan juga. Dia justru tidak mengakui kan bahwa dia mengenal Yesus. Jadi Petrus ini sangat spontan. Memang begitulah katanya ciri khas orang-orang di Galilea. Orang-orang di Galilea itu orangnya spontan, mungkin karena mereka anak pelaut, nelayan. Memang di tengah laut yang ganas, ya nggak boleh banyak harus cepat. Kalau mengambil keputusan nggak boleh terlalu banyak pertimbangan. Nah, di sini dia kayaknya ini Petrus ini, dan ini khotbah yang menarik. Kayaknya Petrus ini mengagumi perubahan wujud Yesus itu kan. Dia mengagumi Yesus yang berubah menjadi terang benderang itu. Dia mengagumi juga kalau di kanan kiri Yesus itu berdirilah Elia dan Musa. Dan itu sangat agung. Mungkin kita bisa bayangkan di atas gunung itu sudah terjadi cahaya yang terang. Agung sekali. Sehingga Petrus muncul idenya seketika. Kalau dia mau berlama-lama di sana, dia mau lebih lama lagi menikmati keagungan itu. Nah, bukankah ini bisa diangkat jadi khotbah? Karena waktu kita kebaktian, misalnya perayaan Natal, panitianya sudah kerja keras mempersiapkan Natal yang sangat anggun kan, sangat agung ya kan. Semuanya disetel sedemikian rupa sehingga kita mau berlama-lama sebenarnya di sana. Ini kan Natal ini kita bisa saksikan ada panitia yang bersiap, ada yang tidak kan. Kita bisa saksikan ada panitia yang sampai semua disetting sedemikian rupa kan. Ada tirai-tirai dipasang di gereja sangat agung, lampu juga ada lightingnya juga diatur gitu kan. Waktu ada sandiwara atau fragmen Maria dan Yusuf tiba-tiba gelap, lalu lampu sorot ke arah bayi. Jadi banyak panitia yang mempersiapkannya begitu agung sehingga kita sangat menikmati ibadah itu dan mau berlama-lama di situ sebenarnya. Sayang kalau ini berakhir. Walaupun ada juga ya panitia Natal yang berakhir dengan lasiangkan kan, ada juga sebenarnya kan, karena acaranya nggak beres. Tapi ini agung. Nah, Petrus mau menikmati itu selama-lamanya. Makanya dia usulkan. Nah, ini usulan dia yang menarik. Dia minta kalau boleh dibangunkan 3 tenda, 3 kemah, 1 untuk Yesus, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia. Untuk apa dibuat kemah di atas? Kan Petrus sebenarnya mau di atas terus kalau begitu. Jadi dia mau melupakan apa yang disebut dengan memberitakan firman. Dia mau melupakan apa yang disebut dengan penyalipan. Dia mau melupakan apa yang disebut dengan penderitaan sebagai pengikut Kristus, kan begitu. Dia mau di situ saja menikmati. Sama dengan ibadah meditasi kan. Kita kan suka bikin ibadah meditasi kan. Itu kan semacam kita sementara melupakan dulu penderitaan. Tapi nggak mungkin kan berlama-lama kita di meditasi itu. Seolah-olah semua masalah selesai kalau kita di situ kan. Yang iya kan kita harus turun juga ke kehidupan. Nah kan makanya nanti kita lihat apa yang dilakukan Petrus inilah kritikan kepada gereja yang puas dengan ibadah-ibadah. Nah jangan sampai gereja merasa pekerjaannya sudah selesai.
ketika dia sanggup melangsungkan ibadah yang wow gitu. Ya, agung, seolah-olah pekerjaannya selesai. Kan banyak orang membangun gereja begitu besar, di setting lah ibadah itu begitu luar biasa dengan paduan suara yang hebat, seperti kita hadir di surga saja. Di setting lah penyanyi paduan suara ini berpakaian malaikat supaya kita seperti sedang di surga. Tapi jangan lupa itu kan sebentar, kita harus turun, kita harus kembali ke dunia. Nah, makanya Yesus kan akhirnya tidak menuruti permintaan Petrus kan. Dia turun akhirnya dari gunung itu. Dan apa yang kita lihat di nats berikutnya, betul, Yesus begitu turun langsung bertemu dengan seorang bapak yang anaknya sakit ayan, kan gitu. Itulah masalah jemaat. Dia turun bertemu bapak yang bingung. Bingung kenapa? Karena murid-murid yang ada di bawah tidak sanggup mengusir atau menyembuhkan. Nah, ada itu yang katanya dikuasai setan. Dengan kata lain, Tuhan itu walaupun dia memang ada di atas, tapi dia ada juga di antara kita ya. Iya, dan itulah medan pelayanan. Jadi apa yang dipraktekkan Yesus ini, dia nggak pernah berlama-lama di atas. Sama seperti Musa. Kan kita lihat lagi kisah di perjanjian lama waktu Musa di atas Gunung Sinai kan. Dia kan di atas itu beberapa hari, sehingga orang di bawah sempat membangun patung lembu emas kan. Tapi dia harus turun karena memang medan pelayanan itu bukan di atas. Medan pelayanan itu tidak di ibadah. Tapi medan pelayanan itu di tengah-tengah pergumulan jemaat. Jadi gereja juga dalam khotbah ini diingatkan, jangan sampai anggaran gereja itu dihabis-habiskan begitu banyak untuk ibadah. Memang ibadah itu penting, tapi yang terpenting adalah pelayanan kepada jemaat. Dia harus turun. Kalau kita sambungkan lagi ke Ogen tadi, yang aku tangkap, Tuhan itu bukan hanya ada di atas, tapi dia juga turun ke bawah untuk menyelamatkan tadi. Kita yang penuh beban di tahun 2025 ini, kita nggak tahu apa yang menanti, tapi Tuhan sudah ada di hidup kita itu sebenarnya. Dia sudah ada di dunia untuk menemani kita, menyelamatkan kita. Penyertaan Allah terhadap orang yang dibuang itu ya. Iya. Penyertaannya terhadap orang Yehuda yang dibuang itu. Jadi, sama seperti disertai Tuhan juga lah kita di tahun 2025 ini. Itu harus kita percayai memang. Berarti bisa bersambung lah ini ya. Artinya banyak hubungan lah antara Ogen dan khotbah ini. Jadi kalau nanti suatu saat di tahun 2025 ini kita hampir tenggelam atau hangus terbakar oleh api masalah kehidupan ini, kembali ingat, namaku ini bukan orang tuaku yang bikin sebenarnya. Tapi memang Tuhan pengen inilah menjadi nama aku. Walaupun orang memanggil aku pakai P yang seharusnya pakai V. Dari Novika jadi Novika. Tapi harus kuingat kembali bahwa namaku itu Tuhan yang kasih. Gitu. Sebagai klaim bahwa dia adalah kita adalah hak milik dia ya. Aku punyanya. Dan karena kita adalah hak miliknya, dia pasti menjaga. Dia pasti menjaga. Di dunia yang penuh dengan masalah ini, Tuhan juga tetap sertai. Ini berarti banyak, kayaknya nih khotbah tanggal 12 ini pasti sangat menarik. Temanya apa nih? Temanya ini masih Epifanias ya. Anak manusia si isi roh di bata. Kemudian ini yang nggak boleh lagi tertinggal. Setelah itu kan muncul awan. Nah, itu yang selanjutnya kan. Nanti kalau kita baca kembali di bahan ini, kemudian muncullah awan. Nah, selalu begitu kalau kita perhatikan di beberapa kisah di Alkitab itu muncul awan ini. Ya, embun yang mereka sebut namanya Shekinah. Jadi diterjemahkan Shekinah. Jadi muncul awan ini atau tiang embun ini mulai dari perjanjian lama sudah kita temukan. Jadi waktu orang Israel disertai Allah di padang gurun,
Sekinah itu turun. Jadi dia menyertai. Waktu hari begitu terik, awan itu datang melindungi. Kan? Kalau malam datang api memberi kehangatan. Kan? Kalau kita baca Keluaran 13 itu dituliskan, kemudian setiap Allah bicara dengan orang Israel, dia selalu hadir di dalam embun, di dalam awan, dia selalu hadir. Waktu Tuhan juga menemui Elia dan menemui Musa, Tuhan hadir dalam rupa Sekinah, awan juga. Waktu Tuhan hadir di kemuliaannya di kemah perjanjian, juga ada awan Sekinah ini. Nah, waktu Tuhan mau melindungi Maria, berbentuk awan juga. Waktu berita tentang kehamilannya disampaikan ke Maria. Nah, kemudian kenaikan Tuhan Yesus ke surga yang diceritakan dalam Kisah Rasul 1 ayat 9 juga ada awan yang menanti di surga. Jadi ini gambaran yang jelas bagi orang Israel kalau awan itu simbol kehadiran Allah. Nah, waktu murid-murid melihat ada tiang awan, terdengarlah suara. Jadi sama seperti setiap Allah mau menemui nabi-nabi di Perjanjian Lama, selalu ada suara yang keluar dari awan. Nah, suara itu berkata, "Edamu anakku si ku kelengi, begikanlah ia." Nah, setelah suara itu muncul, lalu katanya semuanya hilang. Artinya tinggal 3 orang murid dan Yesus. Jadi Elia, Musa hilang. Nah, sekarang apa pesan dari kata ini? Pemahaman murid-murid ini bahwa pemahaman Petrus, kita buat 3 kemah, satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Itu menggambarkan kalau di mata Petrus ketiganya ini sama, ketiganya sejajar. Tapi kata ini mengatakan tidak. Kata yang dari awan ini mau bilang kalau mereka tidak sama. Dia mau bilang, "Edamu anakku siku kelengi, begikanlah ia." Jadi Tuhan itu bilang, inilah di atas semua nabi-nabi. Jadi perbedaan kita dengan agama yang lain kan begitu juga kan. Selalu kan dianggap Isa ini salah satu dari nabi-nabi, salah satu. Tapi dari kalimat yang Tuhan katakan, bukan salah satu, tapi inilah anakku yang kukasihi, dan kita harus mendengarkan dia. Itu kira-kira ini yang pesan yang terakhir ini yang kayaknya cocok dengan tema kita, anak si Isyuruh. Ya kan, jadi firman atau kata Yesus lah yang harus kita dengar sekarang. Ya, jadi kalau Musa kan dia dengan Tauratnya kan, justru Taurat itu kan kalau Paulus bilang itu memenjarakan kan sebenarnya. Nah, bukan Taurat yang harus kita dengar, bukan kata-kata Musa, tapi yang harus kita dengar adalah perjanjian baru yang datang dari Yesus. Nah, itu yang kayaknya perlu ditekankan. Dan yang terakhir sebelum kita menutup diskusi kita, jangan sampai lupa kalau ketiga murid-murid ini memang kalau kita baca 2 Petrus 1 ayat 16 sampai 18 dikatakan mereka terkesan dengan kisah itu. Wajarlah mereka menyaksikan sesuatu yang mukjizat kan di atas gunung itu. Terkesan. Tapi hanya cukup terkesan saja, tidak membuat mereka berubah. Buktinya Petrus yang terkesan itu sudah menyaksikan Elia, sudah menyaksikan Musa, masih takut waktu dihadapi dengan salib. Iya. Waktu diinterogasi nggak kenal. Nggak kenal, berarti nggak mengubah dia. Kalau dia ngeliat langsung ya kan. Nah, ini pesan bahwa mukjizat tidak dapat mengubah hati orang. Jadi jangan mencari mukjizat. Kan penting untuk khotbahnya. Ini penting karena orang kan bilang begini, mana mukjizat kan? Kalau ada orang tuaku sakit,
Tolong pendeta doakan. Sembuh apa tidak? Kalau tidak berarti Tuhan tidak ada. Tuhan tidak ada, atau di gereja ini mujizat sudah habis. Mujizat tidak pernah membuat hati orang berubah. Yang membuat hati orang berubah adalah lahir baru. Itu kita saksikan waktu murid-murid setelah peristiwa penyaliban, setelah 10 hari mereka berdiam di Yerusalem, setelah Roh Kudus turun. Nah, peristiwa Pentakosta itulah peristiwa lahir baru. Itulah yang mengubahkan mereka. Roh Kudus yang turun itulah yang membuat murid-murid kemudian berani menyampaikan Injil ke ujung bumi. Petrus yang tadinya pengecut berubah menjadi berani, bahkan disalib. Terbalik. Thomas yang ragu-ragu, setelah Roh Kudus turun, ada penafsir yang berkata dia bahkan sampai ke India, kan? Jadi yang kita butuhkan lahir baru. Yang kita butuhkan adalah Yesus itu ada dalam hati kita. Jadi kok bisa sering ku bilang gini nih, bertemu dengan Tuhan. Jadi bertemu dengan Tuhan itulah yang mengubahkan dia. Bukan bertemu dengan mukjizat, tapi bertemu dengan Tuhan itu sendiri. Dalam kesedihan yang menghanyutkan, yang menghanguskan. Aku sering bilang gini sih, bertemulah dengan Tuhanmu dalam air matamu. Gitu. Saat engkau menangis, bertemulah dengan Tuhanmu. Jangan apa kata orang, tapi apa kata Tuhanmu menurutmu. Jadi itu sama dengan istilahnya pengalaman rohani ya. Iya. Kita membutuhkan pengalaman rohani kita, pengalaman pribadi kita, mengalami sendiri Allah itu. Jadi kita nggak beriman karena apa yang orang lain alami. Iya. Jadi berkaitan juga ini dengan bagian kita ini kan. Bagaimana Allah menuntun bangsanya pulang. Itu kan mereka alami itu. Sehingga jangan salah kalau sampai hari ini negara Israel yang begitu kecil itu tidak ada rasa takutnya. Karena dia sudah menyaksikan dalam sejarah bagaimana Allah selalu menyelamatkan mereka. Nah itulah iman. Dan ini juga yang perlu untuk tahun ini kan, 2025. Dan kembali kalau orang Yahudi, orang Israel dulu kan, karena nggak ada foto-foto leluhur, foto-foto keluarga, jadi mereka dari kata nenek moyang, kata orang tua, terakhir dari katanya, terakhir diingatkan Tuhan lagi, aku yang bikin aku, diingatkannya kembali. Jadi kayaknya ini khotbah ini sudah sangat sempurna, sudah kita bahas dari sebuah sisi, tinggal teman-teman lah yang menambahkan sesuai dengan apa pergumulan di tempat pelayanan mereka. Karena ada teks sudah kita bahas, ada konteks kan, itu berkhotbah kan, ada teks, ada konteks. Teks sudah kita bahas, kemudian yang kedua konteks mereka bagaimana, konteks di tempat mereka bagaimana di kampung sendiri, di kampung sendiri, agar teks ini tepat cocok dengan konteks di mana mereka melayani. Ada lagi tambahannya katanya nih, kalau mau berkhotbah itu jangan apa yang bisa aku bilang sama orang, tapi apa ya kata Alkitab untukku. Ya, karena kita pengkhotbah adalah pendengar pertama dari khotbah itu ya. Jadi khotbah itu harus pertama sekali berkhotbah ke kita. Iya. Pengkhotbah. Sebelum kita mengkhotbahkan dia ke jemaat. Jadi nggak terlalu susah untuk khotbah katanya. Oke, kalau begitu. Karena ada juga orang yang ketakutan untuk khotbah. Merasa tenggelam nih. Merasa mau dibakar dia kalau mau khotbah. Apalagi percodiaan kita yang baru ditangguhkan tahun lalu ya. Kita kan punya pengalaman juga kan, waktu pertama ditahbiskan itu ketakutan juga. Nggak nuntung itu mimbar tertutup kan, sampai bawah nggak nampak, nggak kelihatan ya. Jadi kita sampaikan selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Pertama selamat tahun baru 2025 kepada teman-teman dimanapun berada. Kemudian selamat mempersiapkan khotbah, dan jangan lupa untuk kembali bergabung dengan kita di diskusi-diskusi sermon minggu-minggu berikutnya. Selamat tahun baru untuk semua penggemar PDTSR Barus.
YouTube channel. Tuhan berkati, salam untuk semua keluarga. Jangan lupa Tuhan ada bersama kita. Ya.